Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayala Dewi, NIM 2211343. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian fikih syiasah dan perkembangannya. Tema yang kita bahas kali ini adalah tentang kategori hukum dalam Islam, tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang kedua, kedudukan fikih syiasah dalam sistematika hukum Islam. Kategori hukum dalam Islam. Kategori hukum dalam Islam mengacu pada struktur hukum yang terdiri dari beberapa aspek yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Hukum dalam Islam dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu syariah. Secara etimologi, syariat berasal dari kata syara yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari kata asyair dan asyairatu yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya, sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Dan secara terminologi, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Kategori yang kedua yaitu fikih. Secara logawi atau sistematis, kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu fikih yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Di beberapa tempat, Al-Quran menggunakan kata faqihah yang berarti pemahaman. Sedangkan menurut istilah, fikih berarti sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih secara istilah mengandung dua arti. Yang pertama, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukhalaf yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang bercabang dari yang berupa ijma dan ijtihad. Yang kedua, hukum-hukum yang berasal dari interpretasi hukum syara itu sendiri. Kategori yang ketiga yaitu hukum Islam. Menurut istilah ahli usul fikih, hukum adalah kitab atau perintah Allah yang menuntut mukhalaf untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya yang lain. Sah, batal, rukhsah, dan azimah. Menurut istilah ahli usul fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh tuntutan syariat berupa al-wujud, al-mahdub, al-hurmah, al-kharahah, dan al-ibadah. Sedangkan perbuatan yang dituntut itu disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Perbedaan syariah, fikih, dan hukum Islam. Berdasarkan sumber hukum, perbedaannya yaitu syariah diperoleh langsung dari Al-Quran dan hadis, sementara fikih menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber hukum. Sedangkan hukum Islam mencakup aturan-aturan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat, termasuk hukum perdata, pidana, dan ekonomi. Perbedaan kedua menurut peran utamanya. Syariah adalah sumber utama bagi hukum Islam. Fikih mengurai dan menerapkan prinsip-prinsip ini. Sedangkan hukum Islam mengatur semua aspek-aspek hukum dalam masyarakat muslim, termasuk urusan dunia nyata. Perbedaan dari implementasinya. Syariah adalah pemahaman prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Sedangkan fikih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan hukum Islam adalah implementasi praktis dalam masyarakat. Kedudukan fikih syiasah dan sistematika hukum Islam. Kedudukan fikih syiasah di dalam sistematika hukum Islam menurut Dr. Wahbah al-Zuhali
Salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosial. Hukum Islam atau yang juga disebut fikih, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang dikeluarkan dari seorang mukallaf dari segi ucapan. Pekerjaan itu meliputi 2 perkara pokok. Yang pertama adalah tentang fikih ibadah atau hukum ibadat, hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari fikih ibadah adalah bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya. Dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, malah Al-Quran membicarakan masalah ini lebih dari 140 ayat. Yang kedua, tentang fikih muamalat atau hukum muamalah. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.